Pernahkah Anda merasa semakin keras Anda berpikir, justru semakin lelah? Masalah hidup tidak bertambah berat. Yang bertambah berat adalah kepala kita. Kita hidup di zaman di mana otak dipaksa bekerja terus-menerus. Notifikasi tak berhenti. Target tak pernah selesai. Ketakutan tentang masa depan selalu hadir. Bahkan saat tubuh sedang beristirahat. Secara ilmiah, ada satu hormon yang diam-diam mengambil alih hidup kita, kortisol. Kortisol adalah hormon stres. Ia membantu kita bertahan saat bahaya datang. Namun ketika diproduksi terlalu lama, kortisol berubah dari pelindung menjadi perusak. Ia merusak fokus, merusak tidur, merusak emosi, bahkan merusak keimanan karena otak yang stres sulit merasakan makna. Lalu Islam datang dengan sesuatu yang terlihat sederhana, tanpa alat, tanpa teknologi, tanpa biaya. Zikir, mengulang nama Tuhan, menggerakkan lisan, menenangkan hati. Pertanyaannya bukan lagi, apakah zikir menenangkan? Itu sudah dirasakan oleh jutaan orang. Pertanyaan yang lebih dalam adalah, mengapa zikir bekerja secara biologis? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak dan sistem saraf kita? Mari kita masuk lebih dalam. Untuk memahami ini, kita harus berhenti melihat stres sebagai perasaan. Stres adalah reaksi biologis. Ketika pikiran merasa terancam, entah oleh masalah keuangan, konflik, atau ketakutan masa depan, otak mengirim sinyal ke hipotalamus. Dari sana, sinyal diteruskan ke kelenjar adrenal. Dan di sanalah kortisol diproduksi. Masalahnya bukan kortisol itu sendiri. Masalahnya adalah mode siaga berkepanjangan. Tubuh manusia tidak diciptakan untuk waspada 24 jam. Disinilah zikir bekerja sebagai sakral biologis. Saat seseorang berzikir dengan ritme yang tenang, mengulang kalimat yang sama, dengan nafas yang teratur, tubuh mengaktifkan sistem saraf parasimpatis. Ini adalah sistem rest and digest, sistem yang memberi perintah. Tidak ada bahaya, kamu aman. Detak jantung melambat, tekanan darah turun, napas menjadi lebih dalam. Dan yang paling penting, produksi kortisol mulai dihentikan. Ini bukan metafora spiritual. Ini adalah reaksi fisiologis nyata. Islam, jauh sebelum istilah parasimpatis dikenal, sudah mengejarkan. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Tenang di sini bukan sekedar emosi. Ia adalah kondisi biologis. Zikir bukan sekedar kalimat. Ia adalah bahasa yang dimengerti oleh sistem saraf manusia. Sekarang kita masuk ke pusat pengendalian manusia, prefrontal cortex. Bagian otak ini berada di dahi kita. Ia bertanggung jawab atas pengambilan keputusan,
kontrol diri, logika, kemampuan menahan emosi impulsif. Saat seseorang stres berkepanjangan, prefrontal cortex melemah. Yang mengambil alih adalah amigdala, pusat ketakutan dan reaksi emosional. Inilah mengapa orang stres mudah marah, mudah panik, sulit berpikir jernih, mudah putus asa. Zikir bekerja seperti latihan otak depan. Saat Anda berzikir, pikiran diarahkan pada satu fokus. Kesadaran ditarik dari kekhawatiran. Reaksi emosional ditunda. Dalam istilah neuroscience, ini disebut top-down regulation. Prefrontal cortex kembali memimpin. Amigdala menjadi lebih tenang. Itulah sebabnya orang yang rutin berzikir tidak selalu bebas masalah, tapi jarang kehilangan kendali. Islam tidak mengajarkan kita menghilangkan masalah. Islam mengajarkan menguatkan pengendalian diri. Dan pengendalian diri itu secara literal berada di dalam prefrontal cortex. Sekarang mari kita bicara tentang gelombang otak. Dalam kondisi sehari-hari, otak kita berada di gelombang beta. Ini adalah gelombang fokus, analitis, waspada. Namun beta yang terlalu lama membuat otak lelah. Saat seseorang masuk ke kondisi rileks mendalam, gelombang otak berpindah ke alfa. Di fase alfa, kreativitas meningkat, emosi stabil, stres menurun. Aktivitas berulang yang dilakukan dengan kesadaran penuh, seperti zikir, secara alami membawa otak ke fase ini. Inilah mengapa zikir mirip meditasi, namun dengan satu perbedaan besar. Zikir tidak mengosongkan makna, ia mengisinya. Otak tidak hanya rileks, ia juga merasa terhubung. Ketika gelombang alfa aktif, kortisol turun, sistem imun membaik, pikiran menjadi jernih. Zikir adalah meditasi berbasis tauhid. Tenang, tapi tidak hampa. Sunyi, tapi penuh makna. Sekarang kita bicara tentang kebahagiaan. Banyak orang mengejar bahagia lewat uang, pencapaian, pengakuan. Masalahnya, kebahagiaan ini bergantung pada faktor eksternal. Zikir bekerja dengan cara berbeda. Saat seseorang berzikir dengan rasa syukur dan kedekatan kepada Allah, otak melepaskan dopamin, hormon kepuasan. Namun dopamin dari spiritualitas tidak seperti dopamin instan dari media sosial. Ia lebih stabil, lebih tahan lama. Selain itu, zikir juga memicu endorfin, pereda nyeri alami tubuh. Inilah sebabnya hati terasa ringan, beban terasa berkurang. Kesedihan tidak lagi menekan dada. Islam menyebut kondisi ini sebagai qanaah, merasa cukup, merasa ditopang. Dan secara biologis, ini adalah kondisi otak yang sehat. Kita hidup di zaman di mana kesehatan mental menjadi isu besar. Namun, solusi sering dicari di luar diri. Islam menawarkan sesuatu yang sederhana, tapi dalam,
Zikir bukan pelarian dari masalah. Ia adalah cara menata ulang otak agar mampu menghadapi masalah. Bukan karena masalah menghilang, tapi karena kortisol berhenti berkuasa. Mungkin ketenangan bukan soal hidup yang sempurna, tapi tentang otak yang tahu kemana harus kembali. Dan mungkin ketika Allah memerintahkan kita untuk berzikir, Dia sedang menyembuhkan kita jauh sebelum kita sadar bahwa kita sedang sakit.